Selamat datang di MMA, Mertua Menantu. Aku dong. Inilah tempat di mana kita berbagi kisah yang penuh inspirasi dan penuh makna. Tapi kali ini kita kedatangan kedua orang yang membuat barang-barang rohani, betul ya? Kita bisa lihat di sini yang ada unik dan lucu. Tapi bagus banget. Bagus banget. Ada pajangan, terus ada gelang. Nanti mungkin bisa didetailkan lebih lanjut ya. Cuma buat saya ini hal yang sangat unik, tapi punya seni dan kreasi yang bagus ya, sederhana tapi menyentuh sekali. Apalagi yang ini nih, saya suka banget ya. Iya, saya juga suka banget. Tuh, dia dikasih lampu gitu ya. Nah, mungkin bisa kenalkan dulu sedikit nih sebelum masuk ke barangnya, walaupun udah selalu semangat ya. Namanya siapa? Terus mungkin brandnya, tokonya apa? Udah mulai dari kapan? Oke, perkenalkan aku Marcel, aku owner dari Grateful Shop. Ini sebenarnya Grateful kita nggak baru sih, kita udah mulai di 2016. Oh ya, jadi, lumayan ya. 16 ya. Januari ini kita di 9 tahun. Wow. Ya, tapi kalau untuk diseriusin sebenarnya kita di 2019 pas COVID. Oh, iya. Nah, terus yang pasangan yang cantik nih, adik atau saudara atau jodoh atau pacar atau apa nih ya? Aku staffnya, aku Tasya. Staffnya. Aku di bagian sosial media. Oke. Nah, pada waktu itu ya ini kan kalian masih muda ya. Kenapa kok milihnya rohani banget ya? Buat saya nih ini aja rohani banget gitu ya. Kenapa nggak mikir yang unik atau mikir yang biasa-biasa gitu, yang lebih ke anak muda ya, kan mungkin pasarnya lebih banyak gitu. Terus yang kedua, kenapa nih namanya Grateful ya? Oke, untuk pertama kenapa Grateful ada itu sebenarnya pas 2016. Pertama yang namanya kita Grateful Ladonna. Artinya untuk dari bahasa Itali yang artinya perempuan yang bersyukur. Karena kita itu awalnya bukan untuk salib rohani itu pada awalnya. Jadi kita tuh yang random sih sebenarnya, kayak lu anting pom-pom tuh yang anting gede-gede. Terus abis itu kalung yang pokoknya yang lucu-lucu lah. Ya pada zamannya lah ya. Iya, betul. Nah, tapi pada 2017-2018 kita makin kesini banyak kan orang yang mau itu yang salib tuh bentuknya. Justru maunya yang salib. Mungkin ya, karena kan background aku almarhum papa pendeta. Nah, jadi pendeta di mana nih? Di GBI, Sunter Mall Paniko gitu. Iya, nah, itu almarhum jadinya kita mungkin ya jalannya Tuhan tetap kita ada di jalur itu. Dan emang pas yang sebelum di 2017-an itu pas bangun Grateful ini sempat emang ada down juga yang kayak karena masalah di perkuliahan jadinya, dan ada bisnis juga di kuliah, akhirnya ini sempat nggak gitu jalan, tapi makin kesini Tuhan manggil lewat rohani sih gitu. Ya mungkin ya ini itu keren banget ya, misalnya gambar itu Tuhan Yesus, terus kita lagi digandeng gitu ya, terus foto orang, foto kitanya mungkin. Kalau aku yang sama Tuhan Yesus digandeng gitu. Bisa kan? Secara diedit. Bisa Itu Yesusnya nggak sendirian, kita gandengan iya, gitu. jadi gandeng Tuhan Yesus, aku juga mikirnya gitu. Fotonya Miel sama Elion gitu ya. Dipeluk. Dua-duanya dipeluk gitu kan, keren banget tuh. Requestnya aneh-aneh ya. Aneh-aneh, keren tapi keren banget. Nah terus kamu kan masih muda ya, terus kemudian ini kan maksudnya bagaimana bisa masuk ke sini? Memang sekolahnya itu atau gimana nih? Kalau aku latar belakangnya itu bisnis. Jadi Grateful ini bisnis kedua aku. Sebelumnya kita ada bergerak di sosial juga, tapi untuk yang di permainan tradisional. Nah, kalau untuk yang Grateful itu masih jalan juga. Ini sudah Tuhan berhentikan untuk suruh ke sini. Oke. Gitu. Jadi Grateful ini kenapa tadi alasannya Grateful, karena pas di saat down, di saat senang, di saat apapun kita semuanya di sini, kita cuma bisa selalu satu kata kan, bersyukur aja. Saat kita lagi down, saat lagi nangis, lagi duka atau apapun, kita cuma bisa bersyukur. Itu satu-satu kata yang aku ingat ketika pas papa meninggal. Jadi pas papa meninggal,
almarhum pas itu pas papa udah nggak ada, yang lain cuma bisa kan ngomong bersyukur aja ya, emang karena Tuhan udah memanggil. Pas kita lagi seneng pun, pas kita lagi happy, mungkin lahiran kah, punya anak, punya apapun, kita cuma bisa juga selalu ngomong bersyukur aja, ya kan? Gitu, makanya kenapa ada ini. Lalu kenapa misalkan, lalu ditanya tadi mengenai kenapa salib, ya karena perkembangan kekristenan juga di Indonesia sangat tinggi gitu. Jadi kita secara latar belakang karena as a pembisnis, kita bisa join di bidang aksesoris ini sih. Gitu. Berarti laku ya, gitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Tapi kan sebenarnya kekristenan juga banyak banget ya. Bisa love, bisa pengharapan, dan bisa kata-kata yang masih luar bisa. biasa. Nah, sekarang nih buat bagian ini nih ya, yang online dan sebagainya. Seberapa nih berkembangnya? Dari yang dulu, terus zaman COVID itu makin naik atau gimana tuh, bisa katanya makin growing-nya waktu COVID malah ya? Iya betul, cuman kalau aku sendiri itu mulai megang di Grateful Shop itu pas TikTok baru muncul di tahun 2000 berapa tuh, 2020. Pas COVID baru mulai juga, jadi aku baru join juga pas COVID baru mulai. Pas ya Iya pas banget, pas COVID baru mulai aku join, terus dari situ kita baru coba untuk terjun ke TikTok, baru buat TikToknya segala macam, dan puji Tuhannya diizinin sama Tuhan untuk bisa berkembang di situ. Sekarang kemajuannya bagaimana? Maksudnya sudah nembus ke beberapa negara atau masih di Indonesia? Atau paling banyak minatnya bagian apa? Gimana respon dari TikTok nih, dari sosial media? Kalau misalnya untuk di negara sekarang kita udah 3 ya. Iya. Ada di Indonesia, Malaysia, sama di Singapura. Gitu. Terus kalau misalnya Tapi kalau online kan, sebenarnya nggak terbatas ya. Orang bisa pesen dan kemudian kita Dari kirim mana dimanapun aja, gitu. ya. Berarti kalau ngirim ke Iya. Malaysia gitu bisa ya? bisa langsung kirim ke Malaysia. Tapi udah ada nggak pesanan misalnya nih dari, anggaplah ya dari Amerika, dari mana gitu, udah pernah? Kita udah pengiriman paling jauh Amerika, Jepang, Dubai, terus ya jadi Hong Kong. Kita paling sering emang Malaysia, tapi kalau untuk sebulan sekali setidaknya ke Hong Kong sih ada juga. Gitu. Produk yang paling nih laku apa yang mana? Paling laku Saat ini nih saat ya, pada ini. masanya beda-beda kali Iya, ya? kalau untuk saat ini sih yang lampu yang ini sih yang kecil. Jadi Iya betul, Yang- menurut yang aku bulat. juga itu Yang paling bulat. keren Nah, memang. itu- Ya maksudnya lucu aja ya, Iya. buat hadiah ulang tahun, buat apa. Terus dalamnya pasti bisa macam-macam banget kan. ya bisa, kita karena bisa kalau untuk custom kita ada MOQ minimumnya. Jadi kita udah ada beberapa sih, dan biasanya yang beli banyak itu untuk mungkin kebutuhan gereja atau buat sekalian. berbagi-bagi kayak gitu sih. Betul sih. Kalau buat ya ini langsung ngomong aja ya. Itu minimum ordernya berapa, harganya berapa? Kalau yang bulat itu ya? Kalau yang bulat ini kalau untuk satuan itu 80.000 aja. Ya. Terus Include semua ya, lampunya, minimal semua ordernya? colokannya. Kalau minimum order kalau udah jadi satu begitu sebenarnya nggak ada. Jadi satu pun bisa. Tapi kalau mau yang custom Iya, yang beda. dalamnya seperti itu atau bawahnya ada tulisannya itu bisa harus 200. Oh 200. 200. Kalau yang ini berapa nih? Yang gede ini 269.000 gitu. Karena ini juga Grateful Shop ini nggak cuma kita aja, di dalam Grateful Shop itu ada titipan orang biasanya juga. Jadi dia dari luar daerah yang mau titip ke kita untuk dimarketingin, dititip ke kita lah pokoknya, itu kita bisa juga. Kalau ini customer order berapa? Kalau ini custom ordernya minimum 10. Gitu. Karena kan desainnya sih yang lebih sulit karena harus menyalanya Pas. seperti pas. Ya, betul. Yang ininya nggak nyala tapi sininya Iya, nyala. gitu. betul. Keren, Gitu. keren. Bagus, ini bagus pisan. Aku juga suka Kamu banget. bayanginnya kalau ada digandeng di sini aku. Iya, betul. Dan aku juga gitu ya dipeluk. Atau enggak nih, dipeluk kalau enggak Elliot. lagi ngasih kado, kayaknya cakep juga Iya, nih. Cakep banget. Gambar-gambarnya cakep banget. Bagus. Apa yang mau narik ya dalam perjalanan ini? Ada kesaksian atau ada cerita-cerita seru nggak
gitu pengalaman ada di ini ya Grateful Shop ini ya, baik yang pegang online sosmed maupun yang dalam pemiliknya nih gimana? Oh, kalau dari aku pas bangun Grateful ini sebenarnya perjalanan iman secara pribadi sih. Karena di 2019 sebelum buka ini aku ada sempat di kuliahan itu skripsi gagal, terus pekerjaan out dan barang-barang Grateful itu karena kita kan masih tetap impor ya dan masih pabrik sendiri kita impor. Bukan bikin sendiri. Oh kan, kita tetap ada pabrik di impor untuk kita di sini kita desain aja. Pure aku desain lalu dicetak di sana karena di Indonesia untuk secara skill dan kecepatan itu kita masih belum bisa ngejar lah gitu. Nah jadi sampai yang kecil-kecil juga. Masih import semuanya. Kalau yang ini kita buatan lokal. Kalau untuk yang lampu ini semua lokal. Tapi kalau untuk aksesoris. Aksesoris kayak gelang. Iya betul. Karena bahannya kan kita nggak bisa di Indonesia. Susah. Tapi kalau yang ini sudah lokal kan ya. Kalau itu yang lebih bagus. Ya. Yang ini lokal. Ini lokal. Oke. Oh ini lokal. Kalau yang aksesoris aja karena emang kan bahannya pun di sini kita nggak ada. Kalau yang kayak stainless steel yang kita mau untuk levelnya belum ada. Ini gitu. dia bisa ini nggak pudar nggak? Nggak. Nah bedanya Grateful itu kita garansi anti karate selama 1 tahun. Jadi kalau sampai memudar ataupun berkarat itu kita ganti baru. Nggak kita cuci, nggak kita ganti baru lagi. Kalau 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu baru. Setelah itu sebenarnya ya karena sama kayak aja HP gitu loh kita ngomongnya. Setelah 1 tahun apa mudar nggak juga tergantung dari pemakaian balik lagi. Sama sih kayak di laut emas, terus gitu ya udah lah ya. Mau gimana? Kan emas asli pun ya mau nggak mau. Ada. Kalau yang itu kira-kira berapa tuh satu? Ini yang emas yang emas itu 100.000. Aduh gondong. Murah ya. Iya, kita under, pokoknya kita paling mahal itu 200.000, itu pun bahannya sterling sih. Jadi emang ngejar di affordable-nya juga kita. Gitu. Ini semuanya bisa di custom atau? Bisa, kita ukir. Ukirnya pun kita custom. Kalau kita misalkan Kesia gitu. Bisa, nggak usah minimal order. Nggak usah. Kita untuk ukir pun kita udah ada mesin sendiri. Kalau itu lokal, itu paling cuma 10 detikan selesai. Wow. Ini juga nih kan bolongnya ini kosong nih, bisa ditulis-tulisin nih. Bisa. Betul. Itu. Di salib juga bisa ditulisin, kecil banget tapi ya. Bisa. Oh ini ada tulisannya loh. Iya, itu kita custom. Nah, untuk yang tadi aku ya perjalanan iman. Jadi ceritanya gimana? Jadi kan nggak perjalanan iman berarti modal juga nggak ada dan sebagainya. Terus gimana? Nah, kita tuh bener-bener aku pribadi bangun Grateful ini dari kosong. Jadi kan tadi balik Papa Pendeta itu tidak punya modal sama sekali. Nah, itu 2016 cara buatnya Grateful gimana? Aku dropship. Zaman dulu masih belum kayak sekarang ya, dropship dengan itu pun aku 2016 baru punya pertama kali bank itu aku baru pertama kali baru buat karena kan orang transaksi nggak bisa belum transfer harus sesuai nama. Itu umur berapa itu waktu itu? 2016 itu 20 tahun. Masih kuliah aku semester 5 6 gitu. Dan itu punya semodal sama saya dropship, lalu di 2017 baru kita bisa masukin barang sendiri. Kenapa? Karena aku suka aksesoris, tapi yang aku dropshipping itu makin lama kualitinya orang turunin. Karena kan orderan aku makin banyak, dia nggak bisa sesuai dengan keeping up, jadi dia turunin dia punya aksesoris. Akhirnya aku mikir, kok aku mau jualan tapi dengan kualitasnya makin turun nggak bisa. Akhirnya aku masukin sendiri dengan coba-coba pun, lalu ya akhirnya udah grow, tiba-tiba mungkin karena rasa sombong, jadi Tuhan sentil dikit selama 1 bulan itu benar-benar zero. Orderan Grateful itu selama 1 bulan secara omset itu cuma 1 juta. Biasanya bisa sampai? Bisa mungkin 10 kali lipat mungkin. Jadi itu benar-benar 1 juta dan itu pun juga nafas pun susah. Karena kan harus bayar kuliah, lalu juga baru pekerjaan itu benar-benar stop. Jadi
benar-benar diingatin sama Tuhan, kalau bukan karena Tuhan ya kita zero kayak gitu. Jadi benar-benar stop. Nah ya udah, akhirnya Grateful bisa grow lagi itu ketika aku pribadi sadar bahwa ini semua karena Tuhan gitu. Jadi makanya stop, makanya sekarang itu aku pribadi selalu nanamin bahwa Grateful ini cuma titipan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil Grateful, nokat aku, ya it's okay. Emang berarti ini titipan Tuhan aja gitu loh. Dan customer kita pun juga semua itu titipan Tuhan. Mau dia ada terus abis itu aku pribadi pun ada, ya semua karena Tuhan. Jadi itu sebuah perjalanan yang ya aku bersyukur ada Grateful sebagai Tuhan pengingat aku buat belajar di sini. Gitu. Ini adalah sebuah perjalanan iman, tapi juga sebuah perjalanan karier dari seseorang. Seringkali ada beberapa orang yang berpikir bahwa perjalanan karier itu ya karena koneksi, karena uang, dan karena apapun. Dan itu kelihatannya baik sementara. Tetapi ujungnya itu benar-benar tidak mendidik dan tidak menguatkan kita. Tetapi pada waktu kita berani berjuang dari bawah, walaupun menurut orang kelihatannya akan mulai dari sangat kecil dan benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita juga mempelajari dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Sehingga sekali lagi kita tidak gampang dirusakkan atau bergantung kepada orang lain. Itu adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Masih muda tapi beranikan untuk memulai bisnis. Wow, keren banget ya. Saya sungguh bangga ya dengan orang-orang yang mau berkreasi ya, sempat down tapi bukannya berhenti dan nutup gitu ya, tapi lanjutin semua karya-karyanya. Kalau boleh tanya nih, kan ini udah banyak barang ya. Pertama banget aksesoris. Tadi ya sempat anting. Terus mulai merancang ke dunia rohani. Itu yang pertama apa nih yang dijual nih mungkin? Itu aku nggak bawa sih, tapi namanya kalung cross black. Jadi dia benar-benar cuma hitam, terus simple aja sih sebenarnya. Oh. Dia itu sampai sekarang pun salah satu yang terbaik yang kita ada. Karena nggak tahu ya, mungkin nih, karena salib mau di gimana pun, mau ada desain seribut apa, coba yang paling simple, yang paling oke. Mungkin orang juga lebih sukanya yang sederhana. Ya, gitu yang ya. ini yang kayak warna ya? hitam, yang salibnya gitu. Perempuan, laki-laki juga pada beli ya, semuanya nggak ada masalah ya. Oke. Setelah dari aksesoris, dari kalung, awalnya kalung atau gelang dulu? Kalung, kita kalung, gelang, barengan sih kayak gitu. Karena yang untuk cewek itu segala macam biasa pakai si kalung, gelang, anting. Dan yang kadang lucunya adalah Grateful ini yang perjalanan bareng sama kekristenan yang mereka juga. Jadi, Kak, aku udah pakai 5 tahun, 6 tahun. Yang kita nemenin perjalanan imannya mereka juga. Kak, saya baru pindah dari yang lain. Gitu ya? Ini saya baru beli. Nah, itu juga customer Grateful yang jadi karyawan Grateful juga ada yang kayak gitu. Dari yang lain pindah ke Kristen. Kenapa? Soalnya lagi scroll tiba-tiba ketemu kita punya di Grateful, itu juga ada gitu. Wow, jadi benar-benar lucu juga ya, mereka pindah mau beli kalung gitu ya mereka. Iya, sebagai bukti kan, langsung yang nunjukin iman, nih ya. gitu ya. Kalau yang di sosmed sekalian juga enggak. Misalnya ada orang yang konseling atau mungkin cerita-cerita atau aduh gitu ya. Ternyata pakai kalung salib itu aduh banyak tantangan gitu. Terus kemudian kalian kuatkan atau biasa-biasa aja? Atau ada kesaksian spesial? Sebenarnya kalau untuk yang cerita-cerita itu ada banyak yang nge-DM tapi tentang kehidupan mereka, masalah-masalahnya kayak gitu. Cuman kan lumayan banyak jadi nggak semuanya bisa kita balas. Cuman kalau misalnya dulu tuh kita sempat buka sharing session gitu. Jadi kayak siapapun yang mau cerita boleh cerita, nanti kita bakal bales gitu. Tapi nanti kita balasnya tuh kayak ke kita publish juga, publish juga tapi namanya udah diilangin gitu. Karena kan siapa tahu ada orang yang punya masalah yang sama, pergumulan yang sama tapi dia nggak berani cerita gitu. Makanya kita sekalian sharing. Zaman sekarang tuh lebih suka begitu daripada muka gini ya. Iya kan mungkin takut ya kayak gitu. Jadi ada yang cerita terus kita kasih jawabannya juga kayak gitu-gitu. Terus konten-konten kita juga sebenarnya nggak yang konten selalu jualan gitu. Jadi kita selingin sama konten-konten sharing, konten-konten kayak renungan kayak gitu-gitu juga.
Ada nggak tuh kesaksian yang mungkin inget ya atau membekas banget gitu? Bisa diceritakan ke teman-teman. Siapa tahu ada juga nih yang mau ikutin jejak-jejaknya. Ini nggak cuma jualan nih gitu. Jadi jualannya sembari berkatin orang gitu. Yang paling aku ingat sih sebenarnya yang dulu yang customer grateful yang tadi sih. Dulunya customer grateful dari agama yang lain. Dia lagi di busway, dia scroll kita punya Shopee jualan. Lalu dia beli, terus abis itu tiba-tiba udah bersang 1 tahunan, dia tiba-tiba bisa apply ke Grateful. Dan menurut aku itu kerja sama Grateful meskipun sekarang udah enggak ya karena udah ini, tapi itu sebuah yang menurut aku kayak oh Grateful ini punya dampak sebegitunya yang aku pribadi pun nggak sadarin gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan yang beracara lewat Grateful. Aku pribadi meskipun aku ownernya, aku cuma bilang aku juga pegawai di sini. Yang punya aset Tuhan gitu loh. Dan bahkan Tuhan yang membimbing, bisa Tuhan yang bawa mereka sampai di situ. Betul. Gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Yuk, sebelum kita next ya, apakah statement nih buat anak-anak muda ya, yang pasti banyak-banyak anak-anak muda yang bilang gini, aduh salib mah udah kuno lah gitu ya, barang-barang begini mah nggak akan laku lah, lu mau hidup dari mana gitu kalau barang begini. Nah itu statementnya boleh apa? Untuk yang mau memulai mungkin. Kalau dari aku, ini mungkin bukan statement sih, lebih ke arah kesaksian. Yang tadi dibilang, Grateful tuh bangun perkembangan paling tinggi itu adalah pas COVID. Kalau dilogikakan adalah pas COVID kita di rumah, jelas ya semuanya. Siapa yang menggunakan aksesoris salib? Nggak kerja, di rumah aja. Nggak ke sekolah. Buat konten kali, buat konten. Iya kan, buat konten. Tapi nggak ada, nggak ada sesuatu pun yang ngapain beli gitu loh. Bahkan aku pribadi pun pas dulu packing, karena aku masih packing sendiri pas COVID. Ini siapa yang beli ya? Kan? Siapa yang beli? Tapi Tuhan kirimkan tuh kalau kamu lakuin yang emang panggilan kamu ataupun itu benar-benar dari hati kamu, Tuhan pasti akan cukupkan. Mau itu salib, mau itu kerjaan di dunia apapun, pajangan, Tuhan pasti cukupkan. Udah jalannya pasti ada berkatnya gitu. Betul. Ya. Udah buka nggak ada yang bisa nutup. Ya, kita mau berkata bahwa sekali lagi jangan takut melangkah pada apa yang Tuhan tunjukkan. Mungkin kelihatannya ini hal yang sepele, jualan aksesoris, jualan barang-barang yang seperti ini, dan orang bilang begini, sekarang ekonomi susah, siapa sih yang mau beli, ya. Tetapi sekali lagi pada saat COVID, di mana semua orang mengikat pinggangnya, karena apa? Karena mereka sedang berhemat. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, tapi mereka menunjukkan berjalan bersama Tuhan selalu ada jalan. Seperti tadi yang dikatakan. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA. Sebelum kita lanjut lagi tentang Grateful Shop. Tetap stay tune, saksikan pariwara berikut. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Aku dong. Karena percaya kau
lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kita masih mendengar kisah-kisah yang inspiratif dan penuh makna yang sangat ajaib dari generasi-generasi muda. Mereka tidak hanya berkarya, tetapi pada saat mengalami sebuah masalah atau badai dalam perjalanannya, mereka nggak berhenti di situ. Tetapi mereka benar-benar terus menunjukkan bahwa karyanya bisa terus mengudara, karyanya bisa terus memberkati sangat banyak orang. Nah, aku mau tanya nih, tadi kan sempat cerita nih, oh kenapa sih namanya Grateful gitu ya, kita nih harus setiap kali, dalam setiap musim kita harus bersyukur. Nah, mungkin bisa cerita nih filosofi dari barang-barangnya nih, jadi misalkan apa nih nilainya yang berbeda dari barang yang lain gitu. Mungkin kan toko-toko lain juga mungkin menjual hal yang nggak terlalu jauh nih, nggak gitu mirip-mirip lah. Cuma bedanya apa? Apakah ada ceritanya lagi berdoa terus lihat Tuhan gitu, terus gini gambarnya gini, atau misalkan ada filosofinya nggak atau kisah-kisahnya dari semua barang-barangnya? Kalau dari setiap barang itu pasti ada beberapa kisahnya. Sebenarnya kita lebih mainnya itu di namanya, nama setiap produknya, setiap produk. Kalau misalkan kayak yang di sini ini ini ada namanya kalung Tabita. Kalung Tabita. Ya, jadi nama-namanya itu kita menyesuaikan dari nama-nama ya tokoh-tokoh di Alkitab. Lalu juga yang kayak gini gelang Maria. Kenapa? Karena kalau secara desain ini looknya simple, kayak Maria, simple aja. Dia percaya akan Tuhan. Gimana malaikat datang lalu hamil dari Roh Kudus, kan ini sebenarnya sebuah absurd kan, absurd tapi dengan kalau nanti dia dilemparin batu, ya, dibunuh. Betul. Dan itu yang makanya kita kayak simple aja, tapi tetap ada zirko atau berliannya. Jadi hatinya tetap seperti emas atau berlian, tetap bercahaya. Simple aja. Tapi kalau kayak buat yang sorry yang mana? Yang ini ya? Iya, betul Maria. Kalau yang kayak gini kamu request atau emang kamu nyari? Apanya nih? Ini custom. Desainnya itu biasanya aku desain sendiri. Jadi kamu ada salibnya, ada zirkonnya di sini. Betul. Dia aku gambar sendiri. Ada ininya juga ada hatinya ya, benar ya? Betul. Ada hatinya. Jadi kita nyari di luar yang bentuknya kayak gimana sih yang cocok. Nah, itu biasanya aku custom lagi dengan gambar sendiri. Lalu kita kirim di pabrik untuk kita buat secara buatin, publish. Gitu. Berapa nih sekali kamu pesan di sana? Sekali pesan untuk jumlahnya. Jumlahnya mungkin 200 sampai 300 piece. Boleh. Bisa. Karena kita pabriknya pun kita cari pabrik yang bukan untuk kuantiti besar. Jadi yang benar-benar kualitasnya agak turun, tapi kita maunya kualitas yang tertinggi. Jadi kuantitinya bisa dikit, tapi kualitinya yang high. Betul. Gitu ya. Karena juga kan bahannya pun untuk pembuatan kayak gini kita butuh 1 sampai 2 bulan. Jadi makanya dari China tetap kita. Terus kalau yang Tabita apa tadi artinya? Kalau Tabita ini karena jujur aku lupa kenapa namanya. Karena aku kurang lebih di Grateful ada 280 produk dan itu yang namain aku pribadi semua. Jadi kalau ditanya satu-satu ada yang ingat, ada yang lupa sih. Cuman kenapa? Pokoknya salah satunya adalah bentuknya juga banyak berliannya. Karena apa ya, dia punya ada sesuatu gitu tentang dari tindakannya, gitu sih. Kalau yang ini apa ya, kenapa kotak gini dia? Nah, kalau ini aku ingat, karena ini Othniel namanya, yaitu imam pertama. Jadi harus tegas, imam pertama Israel. Jadi dia harus tegas dan berdiri kokoh. Aku ingat kali itu. Ini ingat ya, Othniel ingat, dia. Othniel. Othniel. Betul. Jadi tinggal itu bisa juga diukir nama ya? Bisa. Kita bisa ukir nama, bisa ukir ayat, bisa tulisan, bahkan isi ayatnya apa, gambarnya pun kita bisa. Bisa gambar? Bisa. Sekecil itu? Bisa. Kita bisa, kemarin itu yang paling aku ingat, dia gambar yin yang sama gambar ini, apa tuh, yang timbangan. Karena Othniel imam kan, dia harus. Tapi yin yang-nya itu lucu juga ya. Paduin semuanya nih. Cina, segala macam. Karena yin yang kan lambang ini ya, balance kan ceritanya kan mereka. Tadi timbangan. Nah, kalau ini idenya dari mana? Bikinnya, kenapa bisa bikin begini? Kalau ini dia ada teman dari Jogja, dia nggak bisa marketingin. Dia
tidak punya kemampuan untuk di Jakarta. Jadi dia nitip di kita. Untuk gambarnya, kalau yang kemarin kita discuss itu karena kalau yang ini yang Yesus berdoa, ini dari doa Bapa kami. Kenapa? Karena dia ngelihat di Grateful pas itu doa Bapa kami adalah salah satu ikonik di Grateful. Jadi dia buat seperti ini. Kalau yang ini yang Yesus jalan itu terang artinya. Jadi aku ada terang dunia ya. Betul, aku ada terang dunia. Yang ini lebih keren. Iya, ini bahan apa sih? Kenapa dia yang kecil ini? Oh, yang kecil itu kita bahannya kristal. Jadi Alkitab dan salib ya nggak mungkin kita memisahkan antara dari salib dan Bible gitu sih. Nah itu semua full kristal kita. Jadi diukir gitu ya? Kita ukir di dalamnya. Makanya kalau yang ini khusus udah dalam negeri. Yang ini udah dalam negeri. Jadi kamu bisa ngukir gitu ya? Karena kita udah ada mesinnya juga. Laser. Dan ini full kristal. Jadi makanya kalau yang ini khusus di Indonesia cuma baru ada Grateful sih. Makanya. Iya, jarang lihat betul. Jadi masih beda lah dari yang lain. Kalau yang ini yang bunder ini apa nih bunder? Yang ini? Bunder benar-benar globe. Lampu yang tadi aku. Oh, itu juga di laser. Iya, kristal. Jadi dia tembak di dalamnya. Gitu. Oh, kalau yang ini ya? Ini bahan apa ini? Ini teknik baru. Kalau ini orang dari Tasik itu namanya litografi kalau nggak salah ya. Ini maaf ya kalau salah. Nggak apa-apa. Litografi. Jadi dia teknik dari bubur kertas gitu. Dibuat. Dia ini bisa custom. Bubur kertas? Iya. Jadi bahannya ini dalam negeri. Nggak sanggup dia. Berapa itu? Kalau yang ini 200.000. Dia itu bisa custom. Yang cuman di Indonesia. Berarti nggak di laser ya? Dia dicacah ya? Dicacah terus habis itu ditekan cetak gitu. Oh. Ya, cetakannya ya. Selama ini ada nggak yang custom tapi nggak ke arah rohani ya? Jadi misalnya custom wajahnya dia atau buat dia ulang tahun. Mukanya sendiri atau apa. gitu. Tapi kalau custom. Iya, cerita. Ada, karena kan produknya Grateful sebenarnya nggak cuma salib aja. Jadi kayak ada gantungan kunci yang bentuknya kotak doang, terus ada kayak gelang couple yang nggak ada salibnya sama sekali gitu. Jadi custom unyu-unyu pasangan zaman sekarang, kayak tanggal jadian, kayak gitu-gitu, nama. Sebenarnya lucu banget gitu sih. Unyu-unyu, ya. Aku juga lagi lucu banget buat dia. Dia bisa naik. Karena customer Grateful itu nggak Kristen semua. Kita 80%, 70% lah Kristen. 30%-nya berbagai macam. Gitu. Jadi meskipun kita dalam terkenalnya akan aksesoris rohani, tapi ya kita nggak sebegitunya. Iya. Mana ya dalam sini nih? Dia tembak dari ada mesinnya kita. Gitu. Ini gambar dalam buletan ini. Iya, jadi emang itu bisa. Sebenarnya kalau ada yang tadi aku bilang customnya ada MOQ-nya, tapi ya karena kalau untuk satuan dan kita itu perlu desainnya kan 3D, jadi agak lama. Kita butuh 2-3 hari untuk custom gambarnya aja. yang enggak. Kayak kalau kompleks mahkota gitu kan. Wah, iya betul. Lilo aneh. Tapi ini semuanya jadi ide nih. Apalagi yang semuanya ya. Bisa buat souvenir, hadiah. Kalau yang ini apa nih yang kotak ini? Ini kita custom itu untuk aksesoris rohani itu bisa dimasukin ke dalamnya. Oh, ini kotaknya. Jadi, ya, kotaknya kita ada kayak kalau mau kalung, gelang itu semua bisa masuk ke dalamnya. Ada isinya nih tadi saya udah kepo. Ya. Nah, dan setiap pembelian itu kita kasih ayat biasanya. Jadi mau Kristen pun ya kadang kita kena komplainnya di bagian itu yang ya kan kita kirim ke semua ya kan kita nggak tahu nggak nanyain agamanya apa, jadi kita tetap kirimin ayat biasanya. Kenapa kamu nggak misalnya kata-katanya aja, kan kata yang bagus ya tapi ayatnya nggak usah ditulis? Karena secara pribadi aku bangun Grateful ini selalu berpikir bahwa ini punya Tuhan, punya Tuhan ya, karena Kristen ya jelas punya Tuhan Yesus. Jadi untuk menyebarkan Injil yang ada di Firman ya kita kirim aja. Kalaupun customernya
nanti komplain atau nggak mau beli lagi, lu terlalu Kristen, ya udah. Tuhan akan datangin customer yang lain. Iya, gitu. tapi kamu nggak bilang misalnya gini, oke, kalau yang nggak mau pakai ayat, kamu kasih yang polos itu nggak? Enggak, aku tetap Alamatnya doang kirimin. sih dihapus. Enggak sih, kita tetap kirimkan, pokoknya sampai dia ada request, Kak, saya yang dari yang lain, tolong jangan kirimkan, baru. Tapi kalau tidak ada Dia request lupa itu, ngomong, ya udah kita tetap kirimin dimanapun, Ya. apapun. Yang Gitu. muda, yang bertekad, yang konsisten, ya, dan berani berkata bahwa ini punya Tuhan. Jadi nama Tuhan harus dimuliakan. Ini nama Tuhan, firman harus sampai ke seluruh ujung bumi. Saya berdoa ada banyak anak-anak Tuhan yang akan bangkit dan mereka akan mengikuti keberanian atau setidaknya punya ide-ide unik, berani desain, ya, berani mencetak sesuatu yang baru. Karena ini waktu di mana sebenarnya segala sesuatu terbuka sangat luas. Saya pernah baca ada seorang anak yang hanya ambil dari batu kali dan kemudian mengecat, Melukis, ya, iya. melukis di atas batu kali. Hari ini dia sudah omsetnya wah pokoknya puluhan juta hanya dari batu kali. Dan ya saya berharap ini nanti omsetnya juga luar biasa meledak dan makin hari makin jadi berkat buat banyak orang. Tapi sekarang kita mau ini, ada nggak cita-cita buat mengembangkan ini? Ke depan. Ya istilahnya ide, mimpi, Vision, seliar ya. apapun. Kalau visi Grateful, kita ujungnya kita bakal jadi yayasan panti asuhan. Karena jadi kalau cerita ini Grateful ini setiap keuntungannya itu akan kebagi dua selalu. Satu ke panti asuhan. Sekarang ini kita ada biasanya kita ada di yayasan Beriku Hati namanya, itu panti asuhan Kristen juga. Yang satu lagi itu pendeta di daerah. Karena aku berpengalaman dari dulu yang papa almarhum pendeta, bukan pendeta yang memiliki kecukupan, tapi yang agak berkekurangan. Kekurangan dalam arti secara materi, tapi secara rohani ya itulah ya, pasti ini. Kita tapi punya banyak pengalaman ya. betul, jadinya Tuhan taruh hati untuk menolong di pendeta di daerah. Jadi setiap keuntungan dari Grateful ini ada sebagian yang disisihkan untuk dua hal tersebut. Lalu visi secara jangka panjangnya itu kita akan ke panti asuhan. Jadi kenapa di panti asuhan? Karena mereka yang lahir ke bumi ini yang belum punya keputusan mereka mau dibuang gitu. Jadi mereka ya. Jadi kedepannya pengen buat panti asuhan sendiri ya Iya. gitu. Berarti nggak, kalau sekarang kan masih pokoknya keuntungannya dibagi untuk beberapa yang di daerah, untuk beberapa di panti asuhan gitu ya. Cuma benar-benar kedepannya ini pengen banget untuk punya panti asuhan Asuhan sendiri sendiri. gitu ya. Wah, nggak gampang tuh panti asuhan tuh. Iya, udah Ya. punya pengalaman ya. Di Tangerang punya, ya, di Bekasi sini juga juga ada, ada. iya. Jadi benar-benar Seru gak gampang. tuh, benar Karena seru. kalau apa pelayanan yang lain, itu kamu kan cuma sejam 2 jam. Betul. Habis itu pulang. 24 Tapi panti jam. asuhan itu yang membuat kita benar-benar istilah saya kritik. Gitu ya. Iya. Karena 24 jam. Betul. Dan nggak ada kata istirahat. Liburan Ada tetap di waktu situ semua dia. libur tetap harus jalan. Kan mau nggak tahu mau pulang kemana. Iya. Orang tuanya nggak ada. Iya. Jadi ya disitulah rumahnya. Makan, minum, ya semuanya. Betul. Dan mereka butuh segala sesuatu istilahnya. Secara jiwa, secara roh, sekolah. Ya, jadi tapi buat saya amazing kalau ada anak muda seumur kalian yang berani punya cita-cita panti asuhan. Karena buat orang lain kenapa? Kan cita-cita biasanya mobil. Gedein mau sampai keluar gitu ya, sampai mungkin go internasional lebih lagi gitu. Tapi ternyata ujungnya bukan itu ya, bukan membesarkan. Bisnisnya akan besar waktu visi kita besar. Betul. Gitu ya, betul nggak sih? Waktu visi kita punya ingin buat panti asuhan, berkatnya juga akan ngikutin gitu menurut saya ya. Bukan visinya pengen wah pokoknya ke bangsa-bangsa sampai dibeli sampai seluruh dunia gitu. Tapi ternyata visinya adalah untuk nolong orang lain lagi gitu. Berkatnya akan mengikuti gitu. Karena Grateful ini kenapa ada pun kan balik karena Tuhan. Jadi aku mau kembalikan lagi melalui anak-anak. Jadi generasi-generasi yang nantinya pasti yang dipandu anak-anak kecil kan. Itu generasi-generasi selanjutnya yang akan meneruskan Grateful-nya itu sampai mungkin terserah visi misi Tuhan seperti apa di Grateful, tapi aku pengen bahwa lewat Grateful akan ada anak-anak yang lahir yang punya kecintaan akan Tuhan,
yang meskipun mereka istilahnya dalam tanda kutip dibuang oleh manusia, tapi mereka diangkat sendiri sama Tuhan, gitu loh. Makanya grateful ada untuk Tuhan, gitu. Ini balik sekali zaman dulu ya. Bagaimana kamu bisa punya iman sedalam dan sekuat ini? Walaupun banyak anak pendeta kan tidak berarti menjamin bahwa mereka akan kenal jadi Tuhan. hamba Tuhan juga. Kadang-kadang bisa pemarah, bisa kadang-kadang Nggak malah suka. kecewa. Bahkan apalagi kamu bilang tadi ada masa-masa kesulitan ekonomi. Banyak juga yang kecewa dan berkata, nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Mendingan juga bapak gua jadi pengusaha, misalnya begitu ya. Nah ini bagaimana kamu bisa sampai punya kedalaman ini? Kalau ditanya pasti proses yang perjalanan iman. Tapi balik lagi sih karena juga mama yang masih ada selalu doain untuk cinta akan Tuhan. Dan kita sebenarnya lihat dari bukan perkataan-perkataan aja, tapi gimana sekeliling kita melakukan tindakan yang apa yang diomongin. Nah, yang paling dekat ya kalau aku pasti mama kan tinggal satu-satunya. Gimana mama tetap percaya kepada Tuhan meskipun ya berbagai keadaan. Jadi aku melihat contoh lewat mama gimana tetap tekun berdoa kepada Tuhan, gimana Tuhan juga bantu aku secara pribadi melalui beberapa masalah, beberapa kali down, kayak di grateful, kehidupan pribadi atau apapun, itu Tuhan tetap ada. Bahkan kemarin aku diteguhkan juga ada lewat salah satu customer dan teman grateful itu gimana dia punya anak yang Tuhan anaknya sakit tapi dikasih jalan sama Tuhan, dia bisa berobat ke luar negeri, tapi Tuhan tetap panggil. Dan cuma ada satu kata yang selalu dia bilang, tapi Tuhan tetap baik gitu loh. Kenapa? Karena seberliku-liku apapun tangan kamu selalu dipegang kok sama Tuhan. Nah, itu yang jadi dasar bahwa aku secara pribadi juga bahwa iya ya, apapun yang aku lakuin gak bakal keluar dari pandangannya Tuhan ke aku. Gitu. Wow. Kita di ujung daripada pembicaraan kita dan sungguh-sungguh saya melihat sebuah perjalanan iman. Muda tidak menunjukkan seberapa kamu dalam atau seberapa kamu rapuh atau seberapa kamu kuat. Tapi saya melihat justru di dalam kemudaan mereka punya konsisten, mereka punya keberanian. Dan siapapun di luar, ayo berkreasi, ayo bekerja, ayo berjalan bersama Tuhan, ayo beranikan untuk melakukan sesuatu. Ini bukan waktunya diam, ini waktunya just do it. Sekali lagi, grateful bukan sebuah paksaan. Waktu kita bersyukur, kita mengucap syukur akan segala hal, itu bukan sebuah paksaan. Tapi itu sesuatu yang sungguh lahir dan timbul dari hati kita. Bahwa kita sungguh-sungguh melihat bahwa betapa Tuhan menolong kita, betapa jalan-jalan yang diberikan, itu udah terbaik buat setiap kita. Tapi marilah kita jadi orang-orang yang tidak lagi mengeluh, tidak lagi melihat fokus kepada sebuah masalah dalam hidup kita. Tapi mari kita grateful, mari kita bersyukur akan segala hal yang sudah Tuhan berikan, bukan apa yang kita kehilangan. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Kisah Aisyah Zara, dan juga stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa! Selidiki aku, lihat hatiku,